pelan, tawa lirih yang berubah menjadi cekikikan tipis. Lalu mendadak berhenti. Dalam sekejap, sosok itu tidak lagi berada di ayunan. Ayunan kosong, masih bergoyang pelan. Desa Rejosari adalah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan jalan tanah yang lengang saat malam tiba. Jika matahari sudah tenggelam, kabut tipis biasanya turun perlahan, menyelimuti pematang dan pohon pisang yang berjajar seperti bayangan gelap. Di desa itulah tinggal seorang gadis bernama Sumi. Nama lengkapnya Sumiati, anak dari Pak Muklas dan Bu Lastri. Ia gadis pendiam, lebih sering membantu ibunya menumbuk padi atau menjemur gabah daripada ikut mengobrol di pos ronda. Wajahnya manis, matanya teduh, tapi ada kesedihan yang selalu menggantung di sana. Beberapa bulan terakhir, Sumi sering pulang terlambat. Katanya membantu Bu Rini di warung dekat jalan raya. Tapi sejak ada proyek pembangunan gudang di pinggir desa, suasana Rejosari berubah. Banyak pendatang masuk, lelaki-lelaki asing nongkrong hingga larut malam. Dan sejak itu, Sumi sering terlihat murung malam itu, malam Jumat Kliwon. Hujan baru saja reda. Jalanan becek, katak bersaut-sautan dari paring. Sumi pulang sendirian. Ia memilih jalan pintas melewati sawah. Jalan itu gelap, hanya diterangi bulan yang setengah tertutup awan. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Yang jelas, Sumi tidak pernah sampai ke rumah. Pak Muklas mencarinya dengan lampu teplok. Bu Lastri menangis histeris memanggil-manggil namanya. Keesokan paginya, warga menemukan sandal jepit Sumi tergeletak di lumpur pematang sawah. Lalu sunyi. 3 hari desa Rejosari gempar, tapi tak ada jejak sampai bau busuk mulai tercium dari tengah sawah. Di bawah pohon pisang besar yang daunnya selalu bergerak meski angin tak berhembus. Tanah tampak lebih gembur dan disitulah jasad Sumi ditemukan, terkubur dangkal. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, kukunya penuh tanah seperti mencoba menggali keluar. Bu Lastri pingsan saat melihatnya. Pak Muklas hanya terduduk lemas, tatapannya kosong. Polisi datang, katanya ini ulah orang tak dikenal. Kasus akan diselidiki, tapi desa tahu tak ada yang benar-benar akan menyelidiki sampai tuntas. 3 hari setelah pemakaman, malam Jumat tiba. Di rumah Pak RT, Pak Darmo, terdengar suara tangisan perempuan dari arah sawah. Awalnya lirih. "Pak, itu suara apa?" tanya istrinya. "Bu Parti," Pak Darmo mencoba menenangkan. "Paling kucing beranak." Tapi suara itu berubah. Tangisan itu memanjang, lalu berubah menjadi tawa melengking. Anak Pak Darmo yang masih kecil, Bayu, mendadak demam tinggi malam itu. Ia menggigil dan terus menunjuk ke arah jendela. "Bu, Mbak Sumi di situ." Padahal di luar hanya gelap dan pohon pisang yang bergoyang pelan. Pak Wanto, Pak Lurah desa, baru saja pulang dari rapat kecamatan. Jam di dashboard motornya menunjukkan hampir pukul 11 malam. Jalan menuju desa lengang. Hanya suara mesin motor dan gesekan angin di telinga. Saat melewati tikungan menuju sawah tempat Sumi ditemukan, tiba-tiba motornya seperti kehilangan tenaga. Mesinnya berbet, lampu depannya meredup, lalu mati. Sunyi. Tak ada suara apapun selain dengung serangga malam. Pak Wanto menggerutu pelan. Ia mencoba menyalakan kembali motornya. Sekali, 2 kali, 3 kali.
menyadari sesuatu. Suara sawah hilang. Biasanya ada suara katak, jangkrik, atau angin menyentuh daun padi. Sekarang tak ada apa-apa. Sunyi yang terlalu sunyi. Dan dari kejauhan terdengar suara berderit pelan. Kriet, Pak Wanto menoleh. Kriet, kriet, seperti suara ayunan kayu tua yang bergerak perlahan. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu datang dari arah pohon beringin besar di pinggir sawah. Pohon yang akarnya menjulur seperti tangan-tangan hitam mencengkeram tanah. Di bawahnya memang ada ayunan lama. Tali tambangnya sudah kusam, kayunya lapuk. Dulu sering dipakai anak-anak bermain, tapi sudah bertahun-tahun tak ada yang menyentuhnya. Kriet, ayunan itu bergerak pelan, maju, mundur. Padahal tak ada angin. Pak Wanto menelan ludah. Matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas dalam gelap. Dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Di atas ayunan itu ada seseorang, sosok perempuan, bergaun putih panjang, kainnya kusam. Bagian bawahnya kotor tanah dan seperti basah lumpur. Rambutnya panjang, hitam, terurai, menutupi wajahnya. Ayunan itu bergerak sendiri. Kriet, maju sedikit, mundur sedikit, seolah ada yang mendorongnya. Padahal tak ada siapapun di sana. Pak Wanto mencoba meyakinkan diri. Cuma kain. Tapi tiba-tiba kepala sosok itu perlahan terangkat, sangat pelan. Rambutnya tersibak sedikit oleh gerakan ayunan. Dan wajah itu terlihat pucat. Kulitnya kebiruan. Bibirnya pecah-pecah. Matanya kosong. Tapi seperti menatap tepat ke arah Pak Wanto. Jarak mereka mungkin 20 meter. Tapi Pak Wanto merasa seolah wajah itu sangat dekat. Terlalu dekat. Senyumnya muncul perlahan. Tidak lebar, tapi cukup untuk membuat tulang belakangnya terasa dingin. Ayunan berhenti mendadak. Sosok itu tidak lagi bergerak mengikuti ayunan. Ia melayang sedikit di atas papan kayu. Kakinya tak menyentuh ayunan, tak menyentuh tanah. Dan suaranya terdengar pelan, serak, seperti tanah basah yang diremas. Pak Lurah, suara itu tidak menggema di udara, tapi langsung terdengar di telinga. Sangat dekat, padahal jaraknya jauh. Pak Wanto terdiam membeku. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Sosok itu tiba-tiba tertawa pelan. Tawa lirih yang berubah menjadi cekikikan tipis. Lalu mendadak berhenti. Dalam sekejap, sosok itu tidak lagi berada di ayunan. Ayunan kosong, masih bergoyang pelan. Pak Wanto terengah. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Lalu, napas hangat terasa di belakang tengkuknya. Dan suara itu kembali berbisik. Kenapa? Bapak diam saja. Waktu itu, Pak Wanto menjerit. Ia menoleh cepat. Wajah itu tepat di belakangnya. Sangat dekat. Mata kosongnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Pak Wanto. Bau tanah basah dan anyir menusuk hidung. Tangan pucat dengan kuku panjang kotor tanah meraih bahunya. Pak Wanto merasakan dingin yang menusuk tulang. Dan sebelum ia sempat berteriak lagi, motor di sampingnya tiba-tiba menyala sendiri. Lampunya menyala terang saat cahaya menyinari sawah. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya ayunan yang bergerak semakin kencang. Seolah ada yang tertawa mengikuti iramanya. Pak Wanto langsung melompat ke motor dan tancap gas tanpa berani menoleh. Tapi di kaca spion, selama beberapa detik, ia melihat sosok putih itu melayang mengikuti motornya dari kejauhan. Tidak berlari, tidak berjalan, hanya melayang dan tetap tersenyum. Sejak malam itu, Pak Wanto tak pernah lagi berani melewati jalan sawah. Tapi yang lebih mengerikan, keesokan paginya, warga menemukan bekas jejak kaki berlumpur di teras rumah Pak Lurah.
Jejak itu kecil, seperti kaki perempuan, dan berakhir tepat di depan pintu kamar anaknya. Tanpa jejak kembali, beberapa lelaki yang dulu sering nongkrong dekat proyek gudang mulai mengalami hal aneh. Salah satunya, Rian pendatang dari kota. Ia ditemukan pingsan di kamar kontrakannya. Di dinding tertulis dengan tanah basah, "Kalian belum semua?" Rian mengigau sebelum dibawa ke puskesmas. Dia di atas lemari, rambutnya panjang. Dia bilang satu persatu. Seminggu setelahnya, salah satu pekerja proyek ditemukan meninggal di sawah. Lehernya terpelintir tak wajar. Warga mulai percaya Sumi tidak pergi dengan tenang. Karena ketakutan, Pak Lurah memanggil orang pintar dari desa sebelah, Mbah Kromo. Mbah Kromo datang membawa tasbih kayu dan dupa. Ia meminta semua warga berkumpul di dekat pohon pisang tempat jasad Sumi ditemukan. Malam itu, udara terasa berat. Dupa dibakar. Mbah Kromo memejamkan mata. Tiba-tiba angin berembus kencang. Daun pisang berdesir liar. Tangisan terdengar lagi. Mbah Kromo membuka mata, wajahnya tegang. Arwah ini marah, tapi bukan hanya karena kematiannya. Warga saling pandang. Dia dikhianati. Dikhianati siapa, Mbah? Tanya Pak Darmo. Mbah Kromo tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Lurah lama. Pak Wanto menelan ludah. Beberapa hari kemudian, satu lagi lelaki proyek menghilang. Desa makin mencekam. Pak Muklas dan Bu Lastri semakin tertutup. Mereka jarang keluar rumah. Sampai suatu malam, Bayu anak Pak RT menghilang. Terakhir terlihat bermain dekat sawah. Warga panik mencari. Tangisan terdengar lagi. Di bawah pohon beringin, ayunan bergerak sendiri. Dan di sana, Bayu berdiri diam, menatap sosok kuntilanak Sumi yang melayang pelan di depannya. Warga berteriak memanggil. Sosok itu menoleh. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Itu memang Sumi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tak hanya kosong. Ada kesedihan dan kemarahan. Ia berbisik, "Bukan mereka." Angin berhenti. Semua sunyi. Keesokan harinya, Mbah Kromo meminta bertemu Pak Muklas dan Bu Lastri secara pribadi. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Tapi sore itu, Pak Muklas berjalan ke balai desa dengan wajah pucat. Ia meminta semua warga berkumpul. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Sumi bukan dibunuh orang proyek." Warga gempar. Pak Muklas menangis. Malam itu, Sumi pulang sambil menangis. Ia bilang, ia hamil. Semua terdiam. Yang menghamilinya anak Pak Lurah. Semua mata menoleh ke Pak Wanto. Pak Wanto membantah keras. Tapi wajahnya pucat pasi. Pak Muklas melanjutkan dengan suara patah. "Saya marah. Saya malu. Saya tak ingin aib keluarga terbongkar." Bu Lastri menjerit histeris. "Malam itu saya sendiri. Yang mendorongnya di sawah." Tangisan pecah di balai desa. "Saya hanya ingin menakut-nakuti, tapi dia terjatuh. Kepalanya terbentur batu. Pak Muklas terduduk. Saya yang menguburkannya." Di bawah pohon pisang, desa sunyi total. Selama ini, warga menyalahkan pendatang. Padahal, pembunuhnya ayahnya sendiri dan dalangnya, anak Pak Lurah. Pak Lurah, malam itu juga Pak Wanto ditemukan tergantung di rumahnya. Anaknya menghilang tanpa jejak. Pak Muklas menyerahkan diri. Desa kembali sunyi. Tangisan berhenti. Ayunan tak lagi bergerak. Pohon pisang ditebang. Warga mulai merasa semuanya sudah selesai. Sampai sebulan kemudian, seorang ibu hamil yang baru pindah ke desa itu mengaku sering bermimpi didatangi seorang gadis bergaun putih. Gadis itu tersenyum dan berkata,
Jagakan anakku. Malam berikutnya, terdengar suara ayunan lagi. Kriet, bukan dari pohon beringin, tapi dari halaman rumah Pak Lurah yang kosong. Dan warga mulai sadar, yang gentayangan bukan hanya arwah Sumi, tapi sesuatu yang ikut mati bersamanya. Dan mungkin belum semua dosa terbayar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa.